Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah, ya, yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Kalam TV, jamaah Masjid Alumni PB, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan kajian syuruk di bulan suci Ramadan ini. Dan bulan Ramadan adalah bulan zakat, bulan sedekah, bulan wakaf. Itu sebabnya kita akan bahas tentang zakat, infak, sedekah, wakaf ini dengan Komisioner Basnas langsung. Nah, ini beliau yang ahli, praktisi, dan luar biasa kemudian terkait dengan Jiswaf ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Prof ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kalau berjumpa beliau waktu saya akan terus berkurang, itu kurang aja itu kemudian ya, karena ilmu beliau kemudian sangat mendalam, pengalamannya juga demikian, dan banyak sekali contoh-contoh yang beliau bisa berikan kepada kita semua sebagai pembelajaran. Prof, ini bulan suci Ramadan, bulan zakat, bulan infak, bulan sedekah. Biasanya orang-orang itu menunaikan zakatnya di bulan suci Ramadan. Dan kita ini bangsa yang juga bangsa yang sangat dermawan gitu kemudian, yang paling dermawan bahkan sedunia. Nah Prof, seperti apa Jiswaf ini dalam kaitannya untuk memajukan dan mensejahterakan umat, Prof? Ya, makasih pada para pemirsa. Jadi kalau kita bicara lembaga zakat, zakat ini sebenarnya
seperti bank, intermediary. Intermediary, tangan ya. kanan mengumpulkan, tangan Ya. kiri Membagikan. membagikan. Baik. Jadi oleh karena itu kita melihat bahwa peranan lembaga zakat ini seperti Basnas, LAS ini sangat penting karena memang ini salah satu bentuk distribution of welfare. Iya. Iya. Jadi iya. dari muzaki, agniya, orang kaya, ya kan, yang mendapat kewajiban untuk membayar zakat, Iya. kami yang memfasilitator kan, menjadi fasilitasi, mengumpulkan dan kami lalu menyerahkan ke mereka. Gitu ya. Nah, yang hebatnya di Indonesia ini para ulama memang memperjuangkan adanya undang-undang zakat. Undang zakat, betul. Nah, dan di situ di undang-undang zakat juga tidak hanya disebut zakat, tapi infak sodako dan dana sosial keagamaan lainnya. DSKL. Ada SKL. Nah, ini semuanya kenapa? Karena di At-Taubah itu 103 itu memang zakatnya diambil oleh ulil Iya. amri, oleh pemerintah. Hut. Betul. Ya. Nah, kata-kata hut Ambil ambillah. itu ya. Nah, ini artinya Jadi ambil itu mau tidak mau harus diambil gitu, Prof, diambil. ya. Nah, Itunya ya. oleh karena itu di masa sahabat dulu khalifah itu kan baik Umar maupun sebelum Abu Bakar memerangi orang nggak mau bayar zakat. Oh, iya, Ya. iya, iya. Nah, jadi undang-undang kita ini cantiknya adalah tidak mewajibkan oleh berzakat, Baik. tapi wajibnya oleh agama. Iya. Jadi, iya. tapi undang-undang namanya pengelolaan zakat. Iya. Nah, iya, tujuannya adalah untuk supaya zakat ini lebih efektif, lebih efisien untuk mesejahterakan masyarakat dan Iya, mengurangi iya, kemiskinan. Nah, ini kan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45. Betul, betul. Kan, betul. kan? Nah, apa yang dilakukan oleh lembaga zakat itu sejalan dengan pemerintah dan juga selain dengan program-program pemerintah seperti sekarang zamannya Presiden Prabowo ada Astacita yang salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Betul, Nah, ini betul. lembaga zakat bisa melakukan itu. Iya, iya, Ya. iya. Nah, oleh karena itulah kita bilang ada penyaluran. Penyaluran ini terutama untuk orang fakir. Iya. Terutama orang fakir ini orang lansia. Ya, yang memang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Iya, Ya iya, kan? iya. Ya, atau anak-anak yatim. Anak yatim. yang betul, tidak betul. bisa buat apa ya harus Iya, berikan iya, gitu iya, ya. iya. Nah, memang asnaf anak yatim nggak ada, tapi dia masuk ke fakir nih Fakir, ya. 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 Nah, yang miskin ini kan ada level-levelnya. Iya, iya, Ya. iya. Nah, makanya orang miskin ini kita berikan dia juga semacam ikannya dan kailnya. Oh, oke. Ya, supaya Jadi dia- ikan sekaligus kailnya Nah, ya. bagaimana Baik. dia bisa jadi berubah hidupnya gitu Iya, ya. iya, Minimal kita usahakan melakukan pemberdayaan dia menjadi munfik. Munfik, orang yang senang berinfak, ya. Berinfak. Kalau mampu lagi ya menjadi Naik lagi muzaki. menjadi muzaki ya. Nah, ini kan perlu ada. Oleh karena itu saya di Basnas lagi membuat semacam aplikasi Iya. yang disebut dengan aplikasi yang disebut dengan Mustahik Journey. Mustahik Journey. Iya, Ah, jadi oke. perjalanan mustahik ini kita mau lihat ya. Iya, iya, iya. Karena apa? Karena sekarang ini yang menjadi masalah, lembaga zakat ini sistem IT-nya belum terpadu. Iya. Jadi bisa saja saya ini menerima zakat, misalnya saya orang miskin, bisa dari lembaga zakat A, B, dan juga Basnas. Oh, oke. Jadi kata saya bilang ini penerima KKU, kiri kanan oke. Kiri Ya. kanan oke ya. Iya. Sementara ada yang jauh di sana, Oh. di daerah terpelosok 3T Betul, betul. itu nggak ada yang menyentuh. Jangan-jangan malah tetangganya nggak dapat juga Prof itu ya. Iya, gitu ya. Baik. Nah ini makanya saya melihat bahwa wah, itu luar biasa itu app-nya ya. Basnas, LAS ini harus punya sistem informasi yang bagus. Mustahik Journey itu Ya, ya. supaya kita sekarang harus tepat sasaran. Betul, betul. Tepat sasaran, tepat program, dan tepat waktunya juga. Oh, iya. Misalnya sekarang nih kita membantu orang di Sumatera nih harus tepat waktu. Iya. Kalau nanti ya orang sudah Udah terlambat ya. Udah terlambat gitu ya kan. Lalu Iya, apa iya. programnya harus tepat juga ya gitu ya kan. Nah harus tepat sasaran juga. Nah ini Iya, iya. ketiga ini kan harus menjadi perhatian. Nah oleh karena itulah di dalam kegiatan lembaga zakat ini memang dia ini menundukkan dirinya menjadi pelayan 8 asnaf. Pelayan 8 asnaf. Nah, Iya, jadi bukan iya. dia menjadi gagah-gagahan begitu kan? Betul, betul, Nah, betul. tapi dia juga harus mampu mengajak para muzaki dengan kegiatan fundraisingnya. Iya, Dia iya, harus iya. bisa mengajak dan harus memberikan kepercayaan bahwa dia betul-betul amanah. Iya, Nah, iya, ini iya. yang sulit sebenarnya. Iya. Karena orang kadang-kadang di Indonesia ini lebih senang memberikan langsung.
Oh, muzakinya langsung memberi kepada Iya. mustahik begitu ya? Karena dia ada nikmatnya ngasih langsung. Iya, Ya kan? Apalagi ada kejadian antri sampai ada pisang pingsan gitu betul, kan. betul. Dan dia merasa ya ada kesombongan juga, ada riaknya juga kan gitu ya. Betul, ya. Nah, oleh karena Di itu Sud TV juga itu. Oh, Sud TV. Nah, oleh karena itu kita mensiasati Iya. kepada pengusaha yang begitu, orang kaya begitu, kita Iya. bilang ada zakat mukoyat. Oh. Zakat mukoyat itu Iya, dia iya. serahkan ke Basnas, Iya. nanti Basnas keluarkan lagi, dia yang berikan. Oh, baik. Ya. Baik. Tapi dia Iya, tetap iya, ke lembaga. Kenapa? Karena memang tadi hak pemerintah yang Iya, mengambil. iya. Basnas kan pemerintah gitu. Betul. Kalau lembaga ambil zakat juga diberikan kewenangan oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga dia ya. Iya. Nah, jadi agen pemerintah lah pemerintah. itu ya. Nah, jadi kita berharap orang-orang kaya ini boleh ngasih langsung, tapi Iya. lewat di Basnas. Iya. Nanti Basnas kasih lagi uangnya, namanya zakat mukoyat. Betul. Nah, ini- Sehingga tidak terjadi tadi. Ya, tadi. Antrian sangat panjang Iya. gitu ya, mustahik itu harus berpanas-panas, Iya. bahkan ada yang pingsan dan Iya. seterusnya. Basnas bisa mengatur itu Bisa dengan mengaturnya semua. dengan lebih baik Lebih gitu baik ya. begitu ya. Baik. Nah, jadi ini penting kita bangun ya. Jadi kerjasama dengan para agniya, para muzakir, orang-orang kaya itu supaya dia punya kepercayaan dalam lembaga kita. Dan kita sebagai lembaga zakat juga harus menunjukkan program apa. Betul, Karena banyak nih teman-teman saya bilang, Anda di Basnas, apa Iya. sih programnya yang saya mau berikan? Iya. Jadi orang itu sekarang mau melihat programnya apa. Baik. Makanya baik. kita punya aplikasi yang sifatnya adalah tadi itu menawarkan Iya. program, misalnya Oh. program beasiswa, Iya. Nah, misalnya gitu, untuk para duafa, program untuk siswa unggulan dan segala Iya. macam. Jadi Iya, kita iya. buat. Jadi orang tuh bayar zakat bilang saya ingin ada zakatnya dipakai itu, Iya, dan mereka iya. minta feedback. Feedback ya. Iya. Apa sih yang disuruh dilakukan? Iya, Makanya iya, iya. saya juga mau buat seperti marketplace. Oh. Orang bayar zakat, Iya. tapi dia tahu uang ini kemana, Oh. tahapannya, udah sampai di Baik. mana gitu, Iya, dan dikirim iya, ke iya. daerah mana, ke Baik. siapa yang menerimanya. Iya. Nah ini kita lagi ngebangun seperti itu. Luar biasa. Data ya. dari BPS kita udah dapet, ya kita Iya, pengen iya. nanti by name by address orang Oh. kita dapat itu ya. Sekarang kita belum by name by address, Iya, iya. masih nunggu orang dan mencari-cari gitu. Nah ini yang kita mau perbaiki ya. Jadi memang Baik. lembaga zakat ini harus sistem informasinya, Iya. transaksi digitalnya harus canggih. Baik. Itu yang baik. sekarang saya bangun di Basnas. Alhamdullah. Tahap ke Alhamdullah. sana gitu ya. Iya, Jadi iya. begitu. Karena apa? Supaya tadi itu orang miskin itu terjangkau semua. Jangan hanya betul, lihat di mata aja. Masih Iya, banyak iya. ya daerah 3T gitu ya. Betul. Ya, betul. nah itu yang menurut saya sehingga tadi uang itu betul-betul tepat sasaran ya. Nah, tepat waktu dan juga tepat program. Baik. Nah, zakat ini kan suka dipersandingkan dengan pajak. Pajak. Ya Iya. kan? Iya. Mhm. Kalau pajak menurut Majelis Ulama dan jumhur ulama itu adalah ketaatan kepada pemerintah. Iya. Kalau zakat ini ketaatan kepada agama. Nah, Iya. lalu sekarang saya berusaha untuk kerjasama dengan pajak. Iya. Karena di Iya. undang-undang orang yang membayar zakat Baik. bisa dikurangi penghasilan kena pajaknya. Oh. Kalau Masya di Allah. Malaysia tax Iya. deduction, pengurang pajak. Pengurang pajak ya. Ya, di Malaysia tuh gitu. Iya, iya. Kalau di Australia juga begitu. Kalau kita bayar charity itu bisa mengurangi Pengurang pajak juga. Tapi di Indonesia belum, baru Iya, kepada iya. penghasilan kena pajak. Iya. Iya. Nah, iya. kita sekarang butuh setor zakat itu kita sudah berusaha untuk di online kan. Baik. Ini baik, saya 3 baik. tahun ngejar-ngejar kantor pajak. Oh. Karena mereka iya, masih iya. ragu ya. Tapi alhamdulillah saya yakinkan terus. Karena Iya, apa? Butuh setor pajak zakat ini penting supaya Iya. waktu buat SPT tahunan itu Iya. Iya. itu iya. sudah nggak dipertanyakan lagi karena kantor pajak suka tanya ke Basnas, ini betul nih orang bayar zakat nggak? Ya karena kan kita punya bentuknya sertifikat nggak canggih-canggih amat bisa ditiru Betul, juga sama betul, orang kan betul, ya. betul, Jadi wajar betul. aja dia tanya. Iya, Tapi iya, kalau iya. dengan online Iya, nanti akan iya. muncul tuh di SPT-nya tuh. Waktu dia ngisi sudah ada kelihatan. Iya, Memang iya, itu. iya. Nah, ini yang kita lagi bangun. Masya Allah. Nah, jadi kita Alhamdulillah. mau nih masalah zakat dan pajak ini umat Islam ini dua-duanya bayar. Iya. iya, Patuh iya. dua-duanya gitu. Betul, Ya betul. mohon maaf saya bilang sama orang pajak. Orang Islam kalau ditanya lebih patuh kepada zakat daripada pajak saya bilang gitu. Sekarang kita mau dua-duanya saya bilang. Betul, betul, Nah, betul. perlu kita manu. Nah, yang jadi persoalan ini sekarang adalah bagaimana kita menggunakan dana zakat ini impact-nya seperti apa. Iya. Nah, ini yang kita masih jadi tantangan bagi Betul, lembaga betul, zakat. betul. Ya, makanya saya mengajak lembaga zakat ini bersatu karena Iya. objek kita sama. Tujuannya sama, Iya begitu kan? ya. Ya kan? Tapan asnaf itu ya. Iya, iya. Nah, ini yang kita inginkan bahwa dampaknya seperti apa. Karena apa? Kalau kita ini hanya memberikan saja, kita jadi sinterklas.
Oh iya. Dan betul, orang jadi betul. manja, jadi malas Iya, gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau bisa porsi kita tuh di pemberdayaan ekonominya. Menggugah etos kerja malah Iya, berubah kemudian itu ya. semuanya, Ini gitu ya. Nah ini kan perlu orang-orang melakukan pendampingan. Iya. Jadi iya, kita iya. punya ada Z Chicken, Z Mart, Z Coffee, Z Auto. Tapi kelemahannya saya lihat kita kurang di pendampingan. Pendampingannya ya. Nah ini, Siap, yang nggak ada sekolahnya nih pendampingan ini. Tapi las-las Betul, betul. itu banyak melakukan training-training Oh, untuk iya, melakukan iya. pendampingan ini. Iya, iya, Ya, iya. nah ini saya lihat bahwa kalau kita pemberdayaan ekonomi di IPB kan tahu tuh kita. Iya. Ya kita butuh sebenarnya orang-orang muda alumni IPB itu bisa melakukan karya KKN-nya itu melakukan Iya. pendampingan kepada dua AFA ini. Oh, oke. Nah ini yang belum connect ini sebenarnya. Iya, Kita iya, ingin iya. seperti itu ya. Karena tanpa pendampingan, pengalaman kita, Betul. dia baru berusaha nih kita kasih gerobak, Z Iya, Chicken ya, iya, iya. segala macam. 3 bulan dia lihat begini-begini aja, untungnya nggak besar, dia pindah lagi. Oh, Gerobaknya oke. dia tinggal aja. Padahal Iya, kita iya, ngeluarin iya. gerobak dengan semuanya 25 juta itu. Itu satu unit itu ya? Ini saya ada tetangga saya kasih nih. Iya, iya. Saya mau pantau nih gimana. Saya bilang sama dia, kamu jangan sampai kamu harus Iya, harus iya, istiqomah iya, terus iya, dagang gitu, iya. nah, ya kan? Pakai. Tapi ada yang berhasil. Ada yang berhasil Ada ya? yang berhasil kami itu. Alhamdulillah, Sampai alhamdulillah. nambah gerobak lagi gitu ya. Oh, Masya Allah. Nah, ini semuanya keuletan dan kita kan kelemahan kita kan di entrepreneurship ya orang-orang Iya, kita ya. iya, Mudah iya. menyerah dan segala macam. Betul, betul, Nah, ini betul. perlu pendampingan. Iya, iya. Supaya iya. dana zakat itu betul-betul tepat guna dan berguna gitu ya. Kalau nggak ada iya, pendampingan, saya nggak ragu. Iya, iya. Potensi zakat kita 327 triliun. 300. 27 triliun. Masya Allah. Sekarang ini kita baru mampu 50 triliun. 50 triliun ya? Ya. Artinya Iya, masih jauh. Iya, iya. Masih jauh kita Betul, potensi betul, kita. Nah, Iya, ini iya. mungkin hemat saya bagaimana lembaga zakat itu tadi. Dan lagi-lagi belum juga menjangkau tadi menghadapi rentenir tadi Rentenir tadi yang bank riba itu keliling tadi ya? itu. Iya, iya, iya. Ya, kita belum bisa menjangkau lebih jauh ke situ. Baru 1-2 aja ya Iya, yang nyerah iya. gitu. Iya, Tapi kalau iya, yang iya. dia terhutang dengan apa sekarang itu yang ojol-ojol itu Pinjol yang itu, pinjol kita pinjaman nggak mau online-nya. kasih karena dia bukan kebutuhan pokok. Dia Oh. untuk beli HP untuk segala macam gitu ya. Itu Iya, udah iya, ya itu iya. tersier kebutuhannya gitu ya. Betul, betul, Nah, betul. Dulu awal-awal kita coba kasih, tapi lama-lama orang pada datang semua ya kita lihat oh ini bukan karena kan orang-orang yang Bukan berhutang mustahik kita bantu ya. kan. Iya, Dengan iya. zakatnya kita bantu orang hutang. Asnaf apa? Gorimin ya? Gorimin. Nah, Prof ya? kan? Baik, Nah, baik. ini kita lihat lah ya. Ya kita mungkin orang yang mampu ya, tapi orang Iya. yang di bawah Betul, dia terlilit betul. hutang untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau nggak ada Betul. dana zakat, siapa yang bantu? Iya, iya, Ya kan? iya. Kita juga nggak punya sistem jaminan sosial Iya. kayak di luar negeri. Kalau di Australia atau saya sekolah di Belgia juga dulu, itu ada nama social security. Orang Social nganggur tuh security. dikasih duit. Oh, baik. Dari dana baik. pajak tuh diambilnya Iya, itu. iya, iya. Kita kan belum begitu. Iya. Maka zakat inilah yang sebenarnya yang bisa Social menolong safety net itu Social kemudian safety net, jadinya ya. basisnya. Iya. Makanya kalau sekarang didorong Iya. bisa mencapai 307 triliun, saya yakin banyak hal yang bisa ditangani oleh Basnas. Iya, Nah sekarang iya. misalnya nih di Sumatera ada bencana, Iya. Basnas turun di 117 titik. 117 titik ya. Apa yang Masya dilakukan Allah. pertama? Bangun dapur umum dulu, terus bawa dokter-dokter. Iya, Ya. iya. Dokter-dokter itu ada 30 dokter yang dibawa, perawat dan lain juga dibawa juga. Baik. Kita punya rumah sehat Basnas. Iya. Nah, iya. itu kita bawa bukan ke rumah sakit ya ininya Bukan, ya. rumah sehat. Rumah sehat ya. Karena kita lebih banyak ke arah preventif, penyuluhan dan juga pengobatan baik, juga. baik. Pengobatan itu terakhir. Baik, baik, Nah. baik. Nah ini kita perjuangkan semua Iya. agar dana zakat ini tadi itu betul-betul bermanfaat gitu ya. Iya, Tapi iya, ini nggak iya. mudah kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Betul, betul. Dan kita juga sekarang mengalami kesulitan cost of operasionalnya itu, operational cost itu juga operasional biaya Iya, operasional iya. juga kadang-kadang juga tinggi gitu ya. Iya, iya. Sementara kita dibatasi oleh pemerintah Oh. hanya 12,5%. 12,5% ya. Ya, jadi kita di situ honor untuk amil, tapi Iya. juga operasional. Oh, oke. Itu yang Jadi sulit. 12,5% itu bukan hanya untuk amil ya? Iya. Tapi juga mungkin untuk Untuk operasional. apa? Untuk beli kertas, Iya, apa juga untuk- termasuk itu untuk- untuk ya. masuk. Masya Nah Allah. ini kami harus putar otak. Oh, betul, Makanya kadang-kadang betul, kalau betul. kami udah kesulitan tapi harus membantu masyarakat, kita pakai dana fisabilillah. Oh, asnafnya ke fisabilillah. Ya. Tapi itu dibatasi tidak boleh lebih dari 20%. Iya, iya, iya. Nah iya. ini hal seperti ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa lembaga zakat ini kalau tidak didukung, tidak mau membayar zakatnya ke lembaga, Iya, hanya pribadi-pribadi, itu Anda akan bisa memberikan orang yang KKO nantinya. Oh, Iya kan? oke.
Dan Anda hanya melihat dari satu sisi aja, nggak sisi yang lain. Iya, iya, Banyak iya. saudara kita dia di 3T yang mana-mana membutuhkan. Nah, alhamdulillah kita ini dengan zakat waktu zaman Covid banyak orang nggak bisa bayar uang sekolah. Betul, Banyak betul. kita bantu. Alhamdulillah. Yang keluarganya meninggal karena Iya, Covid sekarang iya, kita bantu. Nah, sekarang ini juga kita udah menyiapkan juga nih korban dari Sumatera ini Iya. yang di kampus-kampus dia tinggal di sekolahnya di mana-mana, ya kita akan mau bantu juga. Baik, baik. Nah, ini kelebihan dari dana zakatnya apa? Tidak melalui APBN, tidak melalui APBD. Bukan APBN, Jadi kalau APBD ada ya. masalah, langsung bisa dipakai. Ya misalnya bencana atau segala macam itu. Nah, nggak usah rapat dulu, Prof, nggak usah ya. apa-apa dulu, bisa langsung jalan. Nah, itu kelebihannya di situ. Baik, baik. Nah, baik. jadi untuk pemerintah daerah yang paham, dia memanfaatkan bahasa asing dengan sebaik-baiknya. Oh, oke. Karena dia tahu kalau ada bencana, ada segala macam, dia mau nunggu dana APBD, Iya, betul, wah betul, repot. betul. Kadang-kadang nggak ada dananya kan gitu. Nah ini yang Betul, kita betul. lihat ya, yang dalam praktisnya yang saya nyampaikan ini. Iya, iya. Nah, oleh karena itu saya merasakan bahwa memang di bulan Ramadan Iya. banyak sekali orang yang membayar zakat. Karena apa? Bulan Ramadan ini kan Allah mengatakan puasanya untukku. Iya. Dan kalau kita memberikan apa saja dari zakat, infak, sedekah itu kan pahalanya berlipat ganda. Berlipat-lipat ya. Ganda. Dan juga banyak orang mengamalkan bersedekah, Iya. berinfak itu pada saat malam Lailatul Qadar. Oh, betul. Jadi betul, 10 malam terakhir itu Iya, iya. malam dia kasih orang berbuka puasa, Iya, ya. iya, iya. Malamnya dia keluarkan juga sedekah-sedekahnya, infak Iya, sedekahnya iya. kepada fakir miskin, sehingga malam Lailatul Qadar itu dia tidak hanya sholat, Iya, tapi iya, dia iya. berikan juga yang namanya ibadah Itu sosial. beribu-ribu kali lipat lagi. Ini yang orang-orang pahalanya. suka lupa. Oh, Ya, oke. alhamdulillah saya mengamalkan itu. Jadi 10 malam Alhamdulillah. terakhir itu Iya, bagaimana iya, kita iya. mengasih orang berbuka puasa, ya kan? Takjil Ya, apa takjil. semua ya. Juga bagaimana kita memberikan macam-macam ya, betul, sedekahnya apa segala macamnya, juga kasih bahan makanan kepada keluarga-keluarga yang miskin. Iya, iya, Nah, iya. itu iya. insya Allah diterima oleh Allah. Bukan aja Insya sholat kita, ya kan, di malam Iya, Lailatul Qadar itu. iya, Dan iya. kita nggak tahu kan 10 malam itu yang mana kan nggak tahu kan gitu ya. Ya, jadi Iya, 10 malam iya, itu iya. tulisannya kita Betul, ya, betul, bersedekah, berinfak atau berzakat. gitu. Selama 10 malam itu 10 ya. malam itu, nah, iya, gitu. iya, iya. Nah itu insya Allah lah kita dapat Lailatul Qadar kan gitu ya. Insya Allah, insya Ya Allah. karena kalau kita sholat atau juga ya mohon maaf lah kalau kita mau di masjid 2 malam 3 malam seperti orang seperti saya nggak bisa karena kita kerja ada tugas lagi kan Betul, ya. betul, Ya, betul, mungkin kalau udah betul. pensiunan mudah gitu ya. Iya, Mau ya iktikaf gitu ya. Kalau kita Iya. di Ramadan untuk nah kita gantilah dengan ibadah sosial. Iya, iya. Nah ibadah sosial ini yang kadang-kadang orang lupa. Iya, iya. Ya gitu iya. ya. Betul, betul. Nah, itu. Iya, Prof. Nah, Prof, di Indonesia ini kan lembaga sosial itu banyak sekali, Prof. Yayasan itu mungkin puluhan ribu gitu, Prof ya. Nah, seperti apa nih lembaga-lembaga sosial, Bapak Ibu ya, yang kalau punya lembaga sosial, yayasan apa semua gitu, itu bagaimana spirit zakat? Nah, ini Prof yang kemudian bisa menular kepada lembaga-lembaga sosial ini, sehingga tadi kemudian fokusnya itu ke dampak dari adanya lembaga ini, Prof. Ya, jadi begini Pak ya. Ini ada persoalan di kita. Ada undang-undang sosial Ya. tahun 1961 itu membolehkan yayasan atau lembaga memungut zakat dan infak sedekah juga. Tapi Iya, dengan adanya undang-undang zakat, iya, iya. mereka tuh seharusnya tidak lagi. Harusnya tidak lagi. Jadi Baik. hanya Basnas, LAS dan UPZ yang berhak. Jadi Iya, yayasan iya. yatim, yayasan pesantren segala macam Betul, itu, betul. dia tidak berhak lagi mengambil zakat infak sedekah. Baik. Nah, tapi dia boleh donasi-donasi yang lain. Iya, iya, Nah, iya. ini jadi persoalan. Jadi kasus, mohon maaf, kasus ACT kemarin, ACT ya. dia bukan LAS. Oh, ACT bukan LAS ya? LAS, bukan LAS. Oh, oke. Jadi dia sebenarnya nggak berhak mengambil dana zakat. Baik, baik, Tapi baik. karena undang-undang itu masih ada, Iya, orang iya. menggunakan undang-undang Undang-undang yang itu, ya. Nah, ini jadi problem jadinya. Baik, baik. Ini baik. jadi problem. Nah, oleh karena itu saya menganggap begini, kalau kami yayasan yatim, yayasan pendidikan gimana? Kerjasama dengan Basnas. Oh, Saya iya, punya yayasan iya, pendidikan. Iya, iya, Ya, iya. saya misalnya banyak karena pendidikan banyak siswa kita yang nggak bisa bayar, saya Iya. minta ke Basnas. Betul, betul, betul. Basnas kasih betul. beasiswa bersama. Iya, Jadi iya, kerjasamalah iya. dengan Basnas. Betul, betul, betul. Nah, betul. lalu kalau ada pengusaha yang dermawan, ya arahkan ke Basnas. Arahkan ke Tapi Basnas, kerjasamalah ya. dengan yayasan ini, Iya. supaya kita jangan sampai dianggap salah. Makanya seperti bantuan-bantuan sekarang ini kan banyak orang mengunggulkan gitu. Betul, betul, betul. Ya saya mau mengatakan pilihannya dua, datang ke Kementerian Sosial atau Iya. Dinas Sosial
kasih dana itu atau kasih ke Basnas. Jangan Iya, kita langsung iya, bawa ke iya. sana. Iya, Karena itu iya. menurut hukum ilegal. Sebetulnya secara hukum begitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang harus konten Prof itunya. Ya. Anak muda ya kan zaman tadi sekarang. bisa mukoyat. Oh, mau kayak itu Bisa ya. kasih ke Basnas, nanti Iya, Basnas keluarkan iya, iya. lagi dia yang jadi konten. Jadi, yang apa. oh, baik, Tapi administratifnya itu. Iya, iya. Sama juga dengan Halal legal gitu Prof ya. Konten sosial juga gitu, lapor aja. Nanti iya, boleh iya, serahkan. iya. Tapi Iya. jangan tidak lapor. Kenapa? Ini supaya tertib. Betul, betul, betul. Dan kita harus tahu berapa sudah yang disalurkan Iya, dan iya. lainnya. Karena jangan sampai ada penyalahgunaan Prof ya. Penyalahgunaan. Ini konten awalnya untuk membantu bencana, sebagian besar malah untuk sendiri gitu Iya, ya Prof. dibelokin. Dan itu udah Itu banyak yang repot kasus. itu. Oh, oke. Banyak kasus itu di beberapa Iya, daerah iya, dulu, zaman iya. dulu. Sekarang juga katanya ada berapa ton beras pun hilang juga. Oh, iya, Ini ya. iya. Jadi Itu- ini dalam keadaan orang sulit, ada juga yang Ada juga yang main-main memanfaatkan begitu ya. mainnya. Ini Masya Allah. kita jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Iya, iya, iya. Baik. Nah, jemaah sekalian, ini bulan suci Ramadan. Jangan lupa juga menghitung zakat ya, Prof ya. Ya. Seperti apa kekayaan kita yang disimpan dan seterusnya itu. Nah, Prof, Kita ada kalkulator zakat di ada website. kalkulator ya. Setiap Basnas itu punya website, itu punya kalkulator zakat. Iya, Jadi bisa iya, dibantu iya. lah melalui kalkulator Bisa zakat. langsung itu ya, nggak Iya. usah langsung datang Iya. gitu ya. Kalau datang, ini via web ya, Bisa. itu Ustaz ya. Baik, baik. Nah, terkait dengan program yang tadi Prof Nadra singgung, seperti apa program ini bisa berkualitas dan berdampak bagi para mustahik, Prof? Ya, memang kita kalau di lembaga zakat seperti Basnas ini, kita ada program ekonomi, program sosial, program dakwah, Pendidikan, apa semua ada kita ya? ada semua. Teman, karena dana kita terbatas, ya kita bagi-bagi porsinya. Iya. Tapi yang kita utamakan adalah masalah pendidikan. Pendidikan. Karena kita Iya. menganggap begini, kalau kita kasih kepada calon sarjana, kita berharap 5 tahun kemudian dia jadi muzaki. Betul, betul, betul. Jadi kalau Kesempatannya lebih besar ya? lebih besar. Untuk berubah ya? berubah. Jadi memang kita mengutamakan, kita ada kerjasama dengan 171 universitas. Iya, 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 iya. Ya. Karena dengan apa? Kita berharap mereka nanti menyadari kalau mereka tamat nanti, mereka bekerja setelah 4 tahun, 5 tahun, mereka mau jadi pembayar zakat. Betul, betul, betul. Ya. Nah ini yang kita utamakan, dan kita juga ingin juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang di Kairo, di Malaysia, di Turki, di Rusia. Di Rusia tuh banyak yang belajar Rusia ya? banyak yang belajar tentang teknologi. Iya, iya, iya. Ya, stem cell segala macam itu banyak di sana. Makanya kita lihat, karena di sana itu kalau kita bayar 1 juta saja untuk hidup cukup katanya dia. Oh, Masya Allah. Ya. Iya, iya, iya. Di Kairo juga gitu, 1 juta pun cukup katanya. 1 juta cukup ya? Cukup untuk hidup di sana gitu. Living cost-nya berarti Ya, kalau di cukup rendah ya? Kalau di mana, di Mesir itu kan gratis sekolah di Al. Oh ya, biaya itunya ya. Nah, Baik. jadi memang kita inginlah untuk manusia unggul nanti itu, Iya. dana zakat itu digunakan untuk orang-orang ini biar nanti Iya, bisa iya. ngabdi ke Republik ini. Alumni mustahik, Prof ya? Orang mustahik ya. Dan ada buktinya. Oh. Seorang dirjen di Kementerian Dalam Negeri, Oh. namanya Dr. Fatoni, Iya, iya, iya. dia jadi dirjen, dia bilang, saya S2, S3 saya dibayar oleh Basnas Oleh DKI. Basnas ya. Ya gitu. Saya pun untuk S1 dapat juga saya Oh, Masya Allah. dari Basnas DKI. Basis DKI, basis itu ya kalau Basis DKI itu. ya. Nah, jadi kalau soal beasiswa ini, fakir bisa dapat, Ya. miskin bisa dapat, tapi Ya. fisabilillah juga. Visabilitas juga bisa ya. Jadi bukan Baik. soal dia miskin, bukan Ya, dia ya, ya. fakir. Ya. Asal dia mau kuliah, mau sekolah, dia bisa boleh dapat karena dia Alhamdulillah, fisabilillah. alhamdulillah. gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi untuk beasiswa seperti itu. Nah, itu target utama kita seperti itu. Itu yang kedua, kita ke pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Iya. Nah, jadi pemberdayaan ekonomi ini penting karena banyak orang-orang yang memang harus naikkan kelasnya lah ya, Iya. orang miskin ini. Betul, betul, betul. Nah, lalu kita juga fokus kepada kemiskinan ekstrim dan Kemiskinan ekstrim. Ya. Oh. Ya, Iya, di Lampung saja, kemarin saya ketemu dengan gubernurnya di satu acara, dia bilang di Lampung ini ada 80.000 Pak. Oh. Orang Yang ekstrim itu? Ekstrim, 80.000. Saya Iya. meminta Basnas bisa bantu Pak untuk menggerakkan 80.000 ini. Iya, iya. Nanti saya kasih nama by name by address bagaimana caranya gitu ya. Baik. Gitu ya. Nah, Baik, ini baik. Nah, makanya saya juga mengatakan karena BPS kemarin menyampaikan ke kepala BPS, orang miskin itu bisa tambah miskin lagi kalau harga beras naik. Oh, betul, betul, betul. Kalau harga telur naik, Iya, iya. kalau iya. harga ayam naik,
Dan kalau harga mie instan naik. Mie instan ya. Iya. Inflasi itu berpengaruh kepada kemiskinan ya. Ya, oleh karena itu saya bilang kepada Pak Gubernur dengan apa? Iya, Nanti iya, kerjasamalah dengan Basnas, dengan Dinas Peternakan, nyebar ayam saja yang siap bertelur. Betul, betul. Ya betul. 25 ekor aja gitu saya bilang. Iya, Dia iya, bisa makan iya, anunya iya. untuk stunting ya. Iya, Dia iya, juga iya. bisa makan dagingnya nanti kalau sudah anu Wah, kan. luar biasa itu ya. Jadi ini kan orang-orang IPB sebenarnya. Betul, betul. Ya kan bisa betul. menggerakkan itu ya. Iya, iya. Nah, ini iya. menurut saya memang IPB ini memang pendidikan universitas yang nggak bisa tidak harus tetap ada mau dunia zaman apapun juga karena kita kan Karena sumbernya di pertanian semua terkait kita pangan tetap ya. pangan ya nggak bisa apa-apa gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau ada orang katakan bahwa IPB ini pertanian masa lalu menurut saya masa depan malah Iya, iya, karena iya. orang mungkin merasakan sorted ya. Nah Iya, kita juga iya. begitu. Jadi dana-dana zakat ini juga kita buat balai ternak. Balai ternak ya. Ya. Iya, Ya. iya. Dan iya. kita melihat balai ternak ini maju. Ternyata kandeng-kandeng komunal yang bersamaan itu, Iya, iya, nah itu berhasil. Oh, alhamdulillah, Nah, alhamdulillah. jadi pemberdayaan ini kita lakukan juga sekarang lumbung pangan. Lumbung pangan. Iya, kita juga lakukan itu. Iya, iya. Beberapa daerah kita lakukan. Ini sekarang yang baru ini di Lampung. Sebelumnya ada di Jawa, beberapa sudah berhasil. Baik, baik. Jadi justru kita melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan petani apa kita bisa gerakkan pakai dana zakat. Oh, iya, iya. Nah ini kan perlu tadi Pak, pendampingan tadi. Betul, betul. Perlu orang-orang yang ahli yang bisa bantu. Nah Iya, alhamdulillah iya. nih sekarang mereka-mereka tuh volunteer. Volunteer ya, untuk program untuk itu bantu ya. Tapi Iya, kan iya. intensitasnya akan tinggi kan. Kalau Iya, dana tadi iya. 327 triliun, 327 triliun. itu kan dana Iya. zakat akan sangat bermanfaat untuk Betul, umat kan betul, begitu ya. betul, Nah oleh karena betul. itulah saya melihat bahwa kalau zakat infak sedekah ini dikelola dengan baik, dengan amanah, iya, ya, dengan profesional, insya Allah banyak bisa membantu untuk masyarakat. Iya, betul, betul. 300 triliun bisa bayar WUS itu, Prof. Iya. Baik. Nah, sekarang terkait dengan wakaf, Prof. Ya. Ya, kalau zakat seperti tadi, wakaf ini ada perbedaannya atau seperti apa? Ada perbedaan atau dan persamaan dengan zakat seperti apa, Prof? Ya. Jadi memang kalau wakaf ini kan ada dua, wakaf benda dan benda, wakaf baik. uang. Ya, Yang wakaf uang ini masih digalakkan oleh pemerintah. ya, ya. Lalu ya. ada wakaf yang abadi, ada yang temporer. Temporer ya. Nah, Ada suku untuk wakaf juga, Prof? nah, Ya, nah, itu suku seperti apa, Prof? itu biasanya Mungkin bisa pakai wakaf uang yang temporer. wakaf temporer ya. Ya, itu bisa Oh. dikembalikan lagi uangnya. Baik. Setelah baik, masa baik. wukuf, maka Iya, itu kan iya, CWLS ya. Jadi Cash wakaf, link sukuk ya. Baik. Nah itu sekarang ternyata banyak bermanfaat untuk ngebangun pesantren, universitas itu hasil dari itunya, rumah Iya, sakit dan iya, segala macam. iya, iya, iya. Nah, kalau kita lihat wakaf ini kan memang kalau orang bilang kan endowment fund ya, dana abadi. Dana abadi. Atau aset abadi gitu ya. Iya. Di barat juga begitu. Betul, betul. Kampus saya di Australia itu hasil dari hibah dari tuan tanah. Oh, oke. University of Leuven Iya, di iya. Belgia itu juga tuan tanah Tuan menyerah. tanah ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di Islam, di Iya. dunia barat juga mereka mengenal begitu. Baik, Nah, baik. hampir semua masjid, universitas Muhammadiyah, Iya, universitas iya. apa-apa itu mulai dari tanah wakaf. Tanah wakaf ya. Dan gedungnya dibangun oleh wakaf. Iya, gitu ya. iya, Jadi iya. nah, kelebihan wakaf ini apa? Karena dia itu harus abadi, kekal. Iya. Jadi pahalanya mengalir terus sampai kita masuk kubur. Jadi dia disebut dengan amal Amin. jariah ya. Iya, betul. Jadi betul, disebut betul. dengan amal ibadah jariah itu ya wakaf itu terus Iya. menerus. Iya, Itu iya, perbedaannya. Kalau zakat tadi kan habis ya. Iya, iya. Ya kan? Infak, sedekah itu habis ya. Tapi kalau wakaf ini dia mengalir terus. Abadi ya. Nah, oleh karena itulah berwakaf ini harusnya bergerak. Cuma jadi masalah begini. Iya. Wakaf ini diserahkan ke nazir. Nazir ini penolak. Iya. Nah, kebanyakan orang-orang kaya dulu memberikannya kepada para ulama, Oh, kepada orang-orang oke. yang baik Iya, supaya dia iya, amannya. iya, iya. Tapi kelemahannya dia tidak punya entrepreneurship. Oh, Jadi oke. tanahnya luas, tapi dia bingung mau diapakan. Mau diapain ya? Ah. Betul, betul, betul. Nah, makanya sekarang di pemerintah mengharapkan orang berwakaf itu tidak perlu menyebut masjid atau Iya. kuburan, tapi wakaf am, jadi untuk umum. Oh, oke. Bisa bangun sekolah, bisa Iya, bangun apa iya. saja untuk kepentingan umum. Bangun pasar mungkin juga bisa, Prof, ya? untuk kepentingan umum. Oke. Nah, atau buat jalan pun nggak boleh untuk kepentingan Oh. umum, jembatan pun Iya, apa. iya, Nah, iya. ini wakaf ini sebenarnya adalah kelebihannya. Iya. Adalah tadi itu sampai kita masuk kubur pun pahalanya mengalir sebanyak Iya, iya. barang wakaf itu masih ada. Terus ada dan terus bermanfaat Nah, begitu jadi ya. kalau kita mau investasi akhirat, salah satunya berwakaf ini.
Ini mitigasi di akhirat, Prof, ya? Iya, Kemudian ya? iya kan ini artinya kita di alam kubur masih menerima terus Iya, gitu ya. iya. Nah, cuman yang masalahnya tadi kita berwakaf harus memberikan ke nazir. Nah, Nazir ini yang harus profesional. Makanya Iya, sekarang iya, sudah ada iya. sertifikasi nazir. sertifikasi nazir. Nah, Baik, saya alhamdulillah baik. ikut juga. Baik, Nah, dapat baik, sertifikasi nazir gitu ya. Alhamdulillah. Ini baru-baru ini saya menandatangani ada orang berwakaf tanah untuk membangun pesantren tahasus Quran. Oh, Nah, oke. oke. Nanti kita carikan gimana bisa ngebangun tanah Iya, dapat itu. iya, iya. Nah, oleh karena itulah manajemen modern harus masuk di wakaf. Betul. Nah, dengan ada CWLS itu diasosiasi oleh BWI dan juga Kementerian Keuangan bisa menghasilkan dana yang cukup besar. Iya, Nah, iya, ini menurut hemat saya ini kan termasuk financial engineering ini. Iya, CWLS ini kan. Betul. Nanti pemanfaatkan wakaf uang. Iya. Nah, juga wakaf saham juga ada. Wakaf saham ya? Juga ada gitu. Iya, Nah, iya. ini semuanya bisa berkembang kalau emang niat kita tadi itu. Iya, Supaya di akhirat nanti atau di alam kubur kita punya tetap Iya, tabungan betul, mengelola. betul. Jadi kalau bicara investasi kan dalam Islamnya dua. Anak yang soleh, Iya, iya. yang betul, mendoakan betul. terus kalau di alam Iya. kubur dapat. Yang kedua ini wakaf. Termasuk zariah itu kemudian Iya, ya? mau jariah. Jadi kalau kita Iya, ada iya. wakaf, ada anaknya soleh, itu aman masuk Relatif kubur. aman lah kita. Masya Allah. Termasuk juga seperti Al-Azhar, Prof ya? Ya. Kan Al-Azhar itu biaya pendidikan gratis Iya. gitu. Itu juga aset wakaf ya? Wakaf Iya. dan kalau boleh tahu ya bahwa pemerintah Mesir pernah berhutang Oh, Tidak. pemerintah berhutang ke kepada Al-Azhar? Al-Azhar. Masya Allah. Karena kekurangan dana gitu. Iya, iya. Di iya. Turki, wakaf Turki itu dulu sebelum Ataturk ya, itu wakaf luar biasa di Turki sampai Oh. bisa membiayai perang. Oh, iya, Ya. iya, iya. Tapi setelah Ottoman Empire turun itu Dihabisi semua itu. Kacau itu. Masya Allah, emang. Nah, itu ya. Tapi sebenarnya dua Iya, yang iya. jadi contoh gitu ya, kasus Turki dan kasus di Mesir. Iya, iya. Gitu loh, Bang. Kita Tapi kalau berharap- kita lihat di gedung Zam-Zam Tower, Zam-Zam Tower. diteruskan itu wakaf. Iya, 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 betul. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, jamaah Masjid Alumni dan Kalam TV, kita belajar di bulan suci Ramadan ini terkait dengan Jiswaf, bagaimana pemahaman kita tentang Jiswaf makin lebih baik, dan yang paling penting kita makin semangat, makin sering menunaikan Jiswaf ini kemudian. Kabarnya Rasulullah itu bahkan tidak pernah bayar zakat mal, Ustaz, ya, karena nggak masuk itu apa? Bersedekah terus. Nisab haulnya nggak nyampe-nyampe begitu Iya, ya. Itu praktek yang sungguh luar biasa kemudian. Baik, semoga kajian ini bermanfaat Bapak Ibu, dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan kita ke depan kemudian bisa hidup dengan lebih berkualitas. Terima kasih, saya Supardili dan Prof. Ya. Hatur nuhun, Prof. Ya, Aduh, terima kasih banyak, Prof. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi jabatan dan kedudukan kita, kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah, apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian
kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.